Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun saat ini api surgawi sudah sangat lemah, tapi dia masih memiliki kekuatan seperti itu, yang benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Jika berada di puncaknya, bukankah Xiaoyan tidak berani memikirkannya? Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang tegas menjadi seperti pedang tajam yang terhunus. Auranya luar biasa dan semangat juangnya mencapai langit. Sepanjang perjalanan dari petarung, Xiaoyan telah melahap api aneh yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menahan setiap rasa sakit yang menusuk tulang, setiap rasa sakit yang membakar tubuh, dan setiap kali dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup. Tidak terkecuali, mata Xiaoyan perlahan berubah dari tekad yang kuat. Segera Xiaoyan menggigit bibirnya dengan gigi peraknya dan rasa asin segera menyebar ke tenggorokannya, berubah menjadi semburan rasa sakit yang tajam, yang membangunkan sarafnya dan semangatnya langsung memadat. Tanpa cukup waktu untuk mengambil nafas, Xiaoyan mengepakkan tinjunya, mengerahkan energi pertarungan di tubuhnya, kemudian menuangkannya ke dalam api langit biru tua. Dengan bantuan Doki, api langit biru tua yang keluar dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih terang, membakar dengan ganas di tubuh Xiaoyan, memantulkan ruang batu gelap menjadi lampu hijau api. Tidak bergerak maju, memancarkan energi yang kuat. Segera api surgawi biru tua melonjak dan begitu ganas, hingga langsung melebihi suhu api bumi di ruang batu. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan api bumi yang mendidih di magma terus-menerus membentuk pilar api untuk menutupi Xiaoyan. Seolah-olah tubuh Xiaoyan mengenakan baju besi api yang berwarna-warni dan menyala-nyala. Setelah api surgawi menyebabkan api bumi bergerak dan kekuatan keduanya ditumpangkan, suhu panas segera menyebabkan dasar ruangan batu terbakar dan berubah menjadi permukaan porselen mengkilap. Kemudian, kekuatan api yang mengerikan melayang di atas tubuh Xiaoyan, melingkar seperti naga dan ular, menyebabkan kekosongan berputar. Jika tidak ada perlindungan dari api surgawi, atau jika Xiaoyan tidak mempraktekkan teknik pembakaran, dia tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Bahkan hanya dalam sekejap itu akan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di antara langit dan bumi. Namun, dua jenis api surgawi yang dimiliki Xiaoyan adalah 20 teratas di benua Kaisar Do, dan kekuatan mereka juga sangat luar biasa. Menghadapi kekuatan api yang dahsyat di sekitarnya, mata Xiaoyan tidak khawatir tetapi bahagia. Saat api surgawi biru tua sangat mendominasi dan kuat, dan memperlihatkan fluktuasi mengerikan yang membuat hati orang bergetar, sehingga kekuatan api bumi tidak dapat menyerang sama sekali. Di bawah lapisan api bumi yang padam, kekuatan api yang dahsyat terus berputar menjadi energi murni dan disuntikkan ke tubuh Xiaoyan dan api surgawi, yang membuat api surgawi biru tua semakin kuat, sehingga mata Xiaoyan juga semakin terang. Sejak dia menemukan tempat ini, dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Tubuhnya akan diperkuat oleh api surgawi dan menggunakannya sebagai alat untuk menaklukkan dan melapil api psikis. Sehingga api psikis tidak pernah bermimpi bahwa api bumi yang dia andalkan untuk tumbuh dan pulih sekarang akan menjadi tempat di mana Xiaoyan melahapnya. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari pemikiran cermat Xiaoyan. Adapun Xiaoyan mampu mencapai titik ini karena penglihatan dan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Oleh karena itu, dia sebelumnya mengawasi pergerakan pil api psikis ketika dia melarikan. Setelah analisis yang cermat, Xiaoyan dengan mudah menemukan tempat ini dan menggunakan keakrabannya dengan api bumi selama bertahun-tahun dan mengendalikan api bumi untuk membantu Xiaoyan sendiri. Pada saat ini, api pil psikis mengalir di sekitar tubuh Xiaoyan. Api abu-abu bersaing dengan api langit biru tua. Api surgawi yang sesekali menembus menyentuh meridian dan tulang Xiaoyan. Dan itu seperti percikan minyak panas di atas es batu, sehingga rasa sakitnya sangat memilukan
Dan bahkan Xiaoyan yang bertekad tidak bisa menahan erangan. Segera jejak tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah dan api surgawi biru tua tiba-tiba menjadi ganas dengan panik menyerap energi api bumi. Saat energi api bergulir mengalir ke tubuh Xiaoyan, itu seperti ratusan sungai yang kembali ke laut. Setelah mengikuti api surgawi, aura di tubuh Xiaoyan melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Api langit biru tua di sekitar tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali dengan kekuatan api bumi tulang dan memasuki pembuluh darah. Pada saat yang sama, di dalam dantian api surgawi yang berputar perlahan mulai bergejolak dan energi panas menyerang dari dalam dan luar. Segera Xiaoyan menarik nafas tanpa jeda sedikit pun. Kekuatan jiwa kaisar alam tahap akhir di lautan kesadaran bangkit seperti gelombang agung. Menderu keluar dari lautan kesadaran, mengalihkan perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian berubah menjadi tetesan dan mengontrol api surgawi yang mengalir di setiap bagian tubuh masing-masing. Kekuatan jiwa berubah dari ganas menjadi lembut, dari cepat menjadi lambat, dari gerakan menjadi keheningan. Di bawah bimbingan kekuatan jiwa, api surgawi biru tua melaju ke depan, membaginya dengan sangat cepat dan menyebarkannya ke api abu-abu yang membuat setiap meridian Xiaoyan terbelah seketika dan memusnahkannya. Secara naluriah, Xiaoyan juga merasa ada sesuatu yang tidak baik, karena pil api psikis tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya abu-abu dan melaju ke depan dengan ganas. Suhu yang membara membakar energi pertempuran di meridian hingga menjadi kabur seperti awalnya kekacauan. Segera terdengar deru rendah dan deru api biru tua, tanpa sedikit takut dan tidak mau melawan perlawanan Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan menahan semburan rasa sakit dan terus mengaktifkan api surgawi biru tua dan mempercepat konversi energi api bumi untuk melawan api abu-abu. Segera kedua energi panas itu bertabrakan dan mengalir keluar dari aliran udara yang berkabut, seperti musuh hidup dan mati yang merebutkan wilayah masing-masing. Di dalam tubuh Xiaoyan, api langit biru tua dan pil api psikis memulai permainan. Dengan meridian sebagai papan catur, api surgawi sebagai bidak catur, dan kekuatan jiwa sebagai pemain catur. Dan tidak ada ruang untuk kompromi. Pada akhirnya, hanya satu pihak yang bisa menang. Meskipun api abu-abu memang sangat kuat, tetapi dia telah kehilangan kecerdasannya. Jadi, meskipun ganas, tetapi dia masih dalam tahap lemah saat ini. Adapun api langit biru tua Xiaoyan, meskipun tingkatnya sedikit lebih rendah, tapi dia merupakan perpaduan dari dua jenis api surgawi, ditambah dengan kekuatan jiwa dan api bumi. Dengan bantuan energi ini, api abu-abu yang tersebar di mana-mana dan perlahan menjadi kacau seperti permainan catur, membuat gerakan acak seperti pedang besi panas membara yang ditusukkan ke dalam air es, melelehkan wilayah yang luas dan hampir menghancurkannya. Begitu gerakannya berhasil, Xiaoyan sangat gembira dan mengejar kemenangan. Segera api surgawi turun dengan cepat seperti bidak catur biru dengan suara menderu, menekan dengan keras langkah demi langkah untuk membersihkan kekacauan api abu-abu, hingga ditundukkan di tempat, meleleh seperti kepingan salju, sepenuhnya menyatu dengan meridian Xiaoyan dan mengalir ke dantian. Pada saat ini, kamar batu masih gelap-gelap seperti malam, dan api yang terpantul di magma yang bergulir mencerminkan kulit pucat Xiaoyan. Tidak banyak darah dan keringat dingin mengalir di pipinya yang penuh tekad, tetapi bibirnya digigit dan berdarah seperti nyala api. Setelah api abu-abu yang tersebar diredakan, mereka berjalan ke sepanjang pembuluh darah di tubuh Xiaoyan, dan meridian yang telah terbakar sebelumnya membusuk dan rusaknya, hingga seperti rumput yang tertiup angin musim gugur, dan pohon-pohon mati di musim dingin yang beku. Tiba-tiba dibasahi oleh gerimis setelah angin musim semi, menjadi penuh vitalitas dan kemudian memperbaikinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Merasakan itu, sebuah senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan, meskipun senyuman itu tampak sedikit berubah bentuk karena rasa sakit yang parah. Perasaan gembira masih terpancar, karena hanya sebagian kecil dari api abu-abu yang tersebar, sehingga dia benar-benar ditaklukkan.
Jadi bukan tidak mungkin mencapai terobosan setelah menelannya. Menekan kegembiraannya, Xiaoyan mengerahkan seluruh semangat juang dan api surgawi biru tua untuk mendekati apel psikis. Seolah-olah merasakan sesuatu yang sangat buruk, api pil psikis berubah menjadi cahaya abu-abu cemerlang dan mencoba melarikan diri, sehingga di bawah suhu yang sangat panas, membuat darah di tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kental, dan vitalitas organ dalamnya meningkat dengan cepat. Xiaoyan menahan seteguk rasa manis di tenggorokannya, dan dengan kekuatan jiwanya, api langit biru tua segera membungkus api abu-abu. Kemudian energi api bumi dikeluarkan secara gila-gilaan, sehingga benar-benar memblokir pil api psikis, sehingga dia memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Kemudian, kedua api itu bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tidak cocok di tubuh Xiaoyan. Terkadang pertarungan antara dua api surgawi itu seperti ribuan anak panah yang menusuk jantung, menyengat hingga ke tulang. Terkadang pertarungan antara dua api surgawi itu seperti ribuan anak panah yang menusuk jantung, menyengat hingga ke tulang. Terkadang seperti angin yang bertiup menembus awan, dan angin itu seperti pisau yang jatuh, memotongnya menjadi beberapa bagian. Merasakan sakit yang luar biasa, butir-butir keringat berubah menjadi butiran darah, sehingga tubuh Xiaoyan terus-menerus gemetar, dan pakaian hitamnya berubah menjadi perlumuran darah. Pembuluh darah di lehernya terlihat jelas seperti tanaman merambat yang kejang. Di bawah cahaya api seluruh tubuh Xiaoyan menjadi pucat. Waktu berlalu seperti air dan Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Dia berdiri diam seperti patung batu, menyatu dengan api bumi, menyatu dengan malam, dan hidup berdampingan dengan api di surgawi yang menyatu dengan segala sesuatu di dunia. Dan kekuatan jiwanya mulai keluar. Seperti hembusan angin merasakan denyut api surgawi, perlahan-lahan dia melihat fajar menaklukkan. Api pil psikis yang sudah melemah di dalam tubuh menjadi sangat lemah. Setelah perlawanan berulang kali, di bawah melap api langit biru tua, energi terus-menerus menghilang. Dan ukurannya semakin kecil, menyusut menjadi bola, dan mencoba untuk membuat perlawanan putus asa terakhir. Xiaoyan mengangkat kepalanya, kegembiraan di matanya semakin tebal. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan api surgawi untuk bergegas menuju api pil psikis dengan kecepatan kilat. Setelah perjuangan, api abu-abu meredup setelah getaran dan benar padam. Melihat ke dalam pada api pil psikis yang tergantung di dalam tubuh, sangat murni sehingga tidak ada jejak warna, jernih seperti sepotong kuning abu-abu. Vitalitas tak berujung yang memancarkan dari nyala api abu-abu, seolah-olah nyala api itu bernafas, dan vitalitas yang tak terbatas. Melihat itu, bibir Xiaoyan yang mengerucut sedikit miring karena kegembiraan, dan kuku jarinya yang terkepal karena kegembiraan tampak sedikit biru. Pada saat yang sama, api abu-abu berfluktuasi dan banyak informasi yang jelas muncul di benak Xiaoyan. Pil api psikis diubah dari api ramuan binatang hantu kuno melalui pembaptisan dan menyalurkan selama bertahun-tahun. Api itu sering muncul dalam bentuk berbagai binatang purba. Meskipun kekuatan apinya tidak terlalu kuat, dia sangat melindungi tuannya dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memulihkan vitalitas. Bahkan dapat dengan cepat menyembuhkan luka serius pada tubuh manusia dan memiliki efek ajaib dalam nutrisi ramuan saat memurnikan ramuan. Setelah menelusuri sebentar informasi tentang pil api psikis, Xiaoyan tersenyum, masih sedikit bingung sebelumnya. Tempat itu tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan senyuman Xiaoyan menjadi lebih cerah. Ketika dia mengingat adegan ketika pil api psikis berubah menjadi 9 binatang untuk menakut-nakuti semua orang, sebelum mereka bergegas mencari di 9 bukit. Nah, kinerja Anda bagus. Sebuah suara samar membuyarkan pikiran Xiaoyan. Siapa lagi kalau bukan Zhanlo? Xiaoyan mengangkat kepalanya, melihat ke arah Zhanlo yang mengambang di ruang batu gelap, dan dia mengeluh. Anda muncul di waktu yang tepat. Anda tidak meminta bantuan saat kita bertarung demi api langit. Sambil mengelus janggutnya, Zhanlo berkata perlahan, bagaimana Anda bisa tumbuh tanpa melalui kesulitan?
Bagaimana Anda bisa menjadi elang tanpa pergi menembus angin dan hujan? Tapi Anda sangat berani. Kaisar Do bintang 3 tahap awal mengambil resiko besar untuk bertarung demi pukulan terakhir. Xiuyan langsung terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ini memang agak berbahaya, tapi menghadapi kematian bisa merangsang potensi seseorang lebih cepat. Setidaknya Anda bisa berdiri di sini dengan benar sekarang. Jejak rasa malu melintas di wajah Janlo, matanya beralih ke Xiuyan, dan dia dengan cepat berubah topik. Nah, Anda sangat beruntung. Ini adalah api surgawi yang menempati peringkat ke-16 di benua Kaisar Do, dan ini mengandung vitalitas yang tak terbatas. Xiuyan tahu bahwa Janlo telah mengubah topik, tetapi kata-kata api langit yang berada di peringkat ke-16 masih menjadi perhatian Xiuyan kembali ke api surgawi. Xiuyan hanya tahu bahwa api pil psikis lebih kuat dari api langit campuran miliknya, dan peringkatnya pasti di atas api suci kekacauan, tetapi jumlah spesifiknya masih belum jelas. Ke-16, Xiuyan ingin memastikan dia mendengarnya dengan benar. Janlo mengangguk sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Xiuyan seharusnya sudah mengetahui informasi lain tentang api pil psikis setelah menaklukkan api surgawi. Jadi Xiuyan tidak sabar untuk melihat ke dalam api pil psikis di tubuhnya. Dengan pemikiran di benaknya, api pil psikis bergerak sesuai dengan hatinya dan pelan berjalan menuju dantiannya. Api menyebarkan vitalitas yang tak terbatas, dengan cepat memperbaiki luka pada tubuhnya. Seolah-olah dia seperti obat penyembuhan paling mujarab di dunia. Sekarang, api abu-abu memenuhi udara dari pusat sumber api surgawi dan pelan menyebar ke seluruh tubuh. Meridian yang layu seperti embun setelah kemarau panjang, atau seperti padang rumput setelah kebakaran itu telah mengalami hujan musim semi yang tak ada habisnya, dan bersinar dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Namun dalam sekejap, luka Xiuyan hilang, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Saat dia mengepalkan tinjunya, ledakan sonik terdengar sedikit di udara. Meskipun hanya 2 peringkat lebih tinggi dari api surgawi kekacauan, tapi kemampuan pemulihannya sangat kuat dan kekuatannya luar biasa. Bahkan bisa dikatakan unik di antara api surgawi. Dengan itu, bukankah itu berarti begitu saya memiliki kemampuan seperti Kera Gongwu sebelumnya? Dan kemampuan pemulihan seperti itu adalah hal yang bagus. Xiuyan sangat senang. Sambil menatap Janlo, Xiuyan tersenyum tipis dengan sedikit ketidaksabaran di senyumannya. Janlo juga menatap mata Xiuyan yang berapi-api, kemudian dia menatap ke atas ruangan batu. Matanya yang dalam seperti menembus lapisan batu abu-abu yang tebal. Pada saat yang sama, melalui pintu masuk kamar batu tidak gelap, melainkan kabur, seolah-olah cahaya bulan menyinari, membiarkan seberkas cahaya masuk. Dengan penuh perhatian Xiuzan dan kewaspadaan Le Salong dalam menggunakan pedang, membuat Janlo sedikit mengangguk. Sosok Jenny muncul di sisi pintu masuk. Sosoknya yang kabur menunduk, sepertinya mengkhawatirkan keselamatan Xiuyan. Di bawah kabut sinar bulan, Jenny sepertinya telah keluar dari air. Di dalam kabut, tubuh putihnya anggun dan anggun. Samar-samar dia bisa melihat pinggangnya yang ramping, dadanya yang lurus, dan sosoknya yang berayun terlihat sangat menawan. Dia sangat menawan dan menawan. Dia benar-benar cantik di generasinya. Sungguh suatu berkah bagi pemuda ini, kata Janlo sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun dia telah bertahan selama bertahun-tahun dan telah melihat naik turunnya kehidupan. Namun dia hanya menghela nafas dalam hatinya. Perlahan memalingkan muka, mengetahui bahwa Xiuyan dilindungi oleh semua orang dan tidak ada bahaya sama sekali. Janlo berkata dengan tenang, Anda sangat cemas. Setelah menelan api surgawi, kekuatan Anda akan meningkat dan itu akan sangat membantu Anda di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Janlo menjadi ilusi. Dia melirik ke arah Jenny di pintu masuk gua, dan setelah mengucapkan kata terakhir, sosoknya tiba-tiba menghilang. Wah, jangan biarkan kecantikannya menunggu terlalu lama. Tubuh Xiuyan tiba-tiba menegang dan sosok Jenny muncul di benaknya. Namun perjalanan ini sangat penting.
Jadi bukan waktunya untuk membicarakan tentang cinta. Seperti yang dikatakan Janlo, menelan api surgawi terkait dengan peningkatan kekuatan Xiuyan dan juga merupakan hal terpenting bagi Xiuyan. Setelah api pil psikis diredakan, semua luka Xiuyan telah diperbaiki. Kemudian Xiuyan dengan hati-hati melihat tubuhnya untuk waktu yang lama dan merasakan kesadarannya tajam dan esensi hidupnya kuat menyatakan, dialah yang menelan pil api psikis. Mengikuti pemikirannya, Xiuyan mengarahkan pil api psikis untuk perlahan-lahan berpindah ke dantian. Di dantian, api abu-abu semurni cahaya giok melayang dengan tenang, tanpa ada kesadaran akan bahaya yang datang. Dantian itu seperti dunia yang luas, berkabut dan kosong. Xiuyan mendesak api langit biru tua untuk perlahan mendekati pil api psikis, tanpa rasa cemas atau gelisah. Karena nyala api abu-abu masih sangat sunyi dan suasananya sangat damai. Menghadapi api surgawi peringkat 16, Xiuyan tidak berani gegabah sama sekali. Kekuatan jiwa yang kuat itu seperti air dan mendorong semangat Zhuang untuk berkumpul dan mengalir ke dantian dan terus-menerus menyuntikkan api surgawi biru tua. Pada saat ini, api surgawi biru tua dikelilingi oleh semangat Zhuang, seperti kabut yang naik, dan warna biru tua menjadi semakin cemerlang. Nyala api bergoyang seperti jamur tanpa cacat yang bergetar lembut, memunculkan cahaya hijau dan energi yang kuat berfluktuasi di dantian. Seolah-olah dia merasa sedikit tidak nyaman, api abu-abu dari pil api psikis secara bertahap menjadi lebih kuat dan beriak di sekelilingnya, seperti asap berkabut yang mengisolasi pendekatan Doqi. Seperti yang diharapkan dari api surgawi peringkat 16, dia memiliki rasa pertahanan diri yang kuat. Xiuyan menghela nafas sejenak, mempertahankan pemasukan energi pertarungan dari api surgawi biru tua gelap, tanpa melakukan gerakan tergesa-gesa. Sampai api surgawi yang menyatu dengan dan berubah menjadi hijau murni, menyala seperti bunga teratai dengan kilau samar berkabut. Meskipun api surgawi biru tua telah mencapai puncaknya saat ini, tapi Xiuyan masih tidak bertindak gegabah. Semangat juangnya selembut angin musim semi yang hangat bertiup melalui api pil psikis, kemudian mengujinya berulang kali, dengan lembut dan tanpa niat jahat, seolah-olah dia sedang membelainya dengan lembut, yang membuat pil api psikis terasa sangat nyaman. Rasanya semuanya normal dan tidak ada bahaya. Pada saat api pil psikis sedang rileks, mata Xiuyan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia dengan lembut melontarkan kata menelan, yang membuat api surga biru tua tiba-tiba menjadi ganas, dan langsung menyelimuti api pil psikis. Segera api di dantian Xiuyan terus berkobar, dan kabut abu-abu terus berkumpul. Api abu-abu merasakan bahagia, dan suhu lembut tiba-tiba menjadi sangat panas. Meskipun diselimuti oleh api langit biru tua, gelombang panas masih menyebar, menghanguskan dantian seperti ini seperti kapal uap yang diletakkan di atas api besar. Setelah api surgawi biru tua melonjak dan melilingi api abu-abu, Xiuyan menoleransinya dengan hatinya dan membimbingnya dengan kekuatan jiwanya, sehingga api surgawi biru tua menyala seperti matahari biru tua, terus-menerus melap api abu-abu. Pada saat yang sama, suara nyaring keluar dari konfrontasi timbal balik, mengubah yang tak terlihat menjadi sesuatu yang nyata, seperti energi kekerasan yang sepertinya membakar 9 langit dan ingin mengubah Xiuyan menjadi abu. Merasakan itu, Xiuyan merutkan kening, dan kulit di sekujur tubuhnya bersinar merah terang, seolah-olah dia akan berdarah dan pori-pori di tubuhnya terus-menerus menyemprotkan udara panas, memanggang seluruh ruangan batu biru dan tubuh dan pikiran Xiuyan, yang membuat bibir Xiuyan kering dan pecah-pecah. Matanya memudar dan sejumlah besar air hilang di dalam tubuh. Semburan rasa sakit yang berasal dari nyala api itu seperti jarum perak yang menusuk setiap sel di tubuh, sehingga Xiuyan gila karena rasa sakit yang luar biasa. Bahkan kulitnya berubah menjadi abu-abu hanya dalam beberapa detik, berkerut seperti pohon mati dan kehilangan kilo dan kenyalan aslinya. Sebelumnya, Xiuyan tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit untuk menelan api surgawi.
Saat api abu-abu mengalir ke kiri dan ke kanan di Dantian, suhu panas yang bergulung menembus api langit biru tua dari waktu ke waktu. Di selapu Dantian seperti besi panah merah yang membakar tubuhnya, sehingga bau terbakar sangat menyengat menyebarkan ke ruang batu. Xiuyan menggetarkan giginya dan lautan api biru tua bergulung menjadi gelombang tak terbatas, menghalangi api abu-abu dan menutupinya di dalam. Energi api bumi yang besar padam oleh api surgawi dan terus berkumpul di Dantian, menekan api abu-abu dan mencegahnya bocor. Setelah beberapa perjuangan dengan bantuan kekuatan jiwa, semangat juang dan api bumi Xiuyan yang kuat, api abu-abu itu sepenuhnya terbungkus dalam api biru tua dan terbakar dengan ganas, kemudian mempersempit ruang lingkup konfrontasi. Xiuyan segera mengerahkan semua energi pertempuran di tubuhnya dan bergabung ke dalam api langit biru tua, terus-menerus melahap energi api abu-abu. Meskipun perlawanan dari energi abu-abu kadang-kadang membakar bagian dalam tubuh Xiuyan, hingga ke dalam titik terbakar dengan rasa sakit. Tapi setelah waktu berlalu dalam siksaan yang menyakitkan dan sulit untuk menilai waktu matahari dan bulan seperti air yang mengalir di antara jari-jari. Tapi kemampuan pemulihan vitalitas yang kuat dari pil api psikis akan memperpanjang pertempuran api surgawi ini tanpa batas. Dan Xiuyan tidak tahu berapa banyak energi api yang telah dia serap. Dia menyerap energi api abu-abu dan mengubahnya menjadi energinya sendiri, dan kemudian melawan api pil psikis. Pada saat ini, hari-hari Xiuyan dihabiskan dalam siksaan penyerapan yang berulang-ulang ini. Namun di bawah pelahapan api surgawi biru tua, pada akhirnya kabut abu-abu menjadi lebih tipis. Xiuyan menghela nafas panjang. Rasa terbakar yang berkepanjangan membuat tenggorokannya kering dan sakit. Bahkan sangat sulit untuk menelan air liurnya. Setelah Xiuyan menghela nafas, semangat juang di tubuhnya menguat api surgawi biru tua dan terus melahapnya. Setelah 1 bulan lagi berlalu, api abu-abu akhirnya meredup dan bergantung di sana dengan tenang, seperti sepotong batu giok abu-abu, memancarkan energi yang membara, karena pil api psikis akhirnya ditelan seluruhnya. Namun sebelum Xiuyan menjadi gembira, dia segera merasakan perubahan dalam dirinya. Semangat disublimasikan, semangat juang melonjak. Energi abu-abu melonjak keluar dari pusat nyala api dan mengalir ke seluruh tubuh di sepanjang meridian. Kemanapun dia melewatinya, meridian dengan cepat diperbaiki. Tulang-tulangnya terhubung dan kulitnya seperti kehidupan baru yang diremajakan. Bahkan matanya seperti pedang tajam yang menembus udara, memancarkan cahaya yang sangat besar. Seolah-olah jarum perak menusuk balon atau seperti batu besar yang menghantam es. Xiuyan merasa seolah-olah semangat juang di tubuhnya telah menemukan terobosan. Dan Kaisar Do bintang 3 tahap awal yang telah mendekati kemacetan setelah menyerap api surgawi ledakan bumi, sekarang dengan mudah dilewati. Energi langit dan bumi yang tak ada habisnya melewati pintu masuk ruang batu, mendorong kekuatan api bumi di kolam batu, mengalir dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Xiuyan, mencuci semua otot dan pembuluh darah di tubuh Xiuyan, memperkuat semua otot dan permukaan kulit, seperti kilo batu giok bersinar di bawah cahaya api, dan energi pertarungan di Dantian melonjak dan kuat. Kekuatan yang sangat kuat. Xiuyan benar-benar merasakannya. Akhirnya menerobos tahap tengah Kaisar pertarungan bintang 3. Mata Xiuyan sepanas matahari dan dia merasakan energi pertarungan yang menakutkan di tubuhnya, mengalir seperti sungai, seolah-olah mampu menebus langit dan menenggelamkan bumi. Sambil menatap ke langit dan meraung, Xiuyan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Tapi apa yang tidak disangka Xiuyan adalah bahwa pil api psikis membantunya menembus ambang tahap awal bintang 3 dalam gerakan. Namun setelah mencapai tahap pertengahan bintang 3, itu tidak berhenti. Dan ada aliran energi yang stabil. Itu masih mengalir keluar dari Dantian, sepertinya tanpa akhir. Energi keluar dari Dantian mengalir ke seluruh tubuh, lalu kembali ke Dantian. Dan siklusnya tidak ada habisnya dengan setiap siklus.
Semangat juang dalam tubuh Xiaoyan menjadi lebih padat, dan meridian di seluruh tubuhnya mengembang. Setiap inci kulit dan setiap sel dengan panik menyerap energi yang kuat ini. Pada saat ini, pil api psikis terus berputar dan energi abu-abu yang tak ada habisnya berlapis-lapis seperti tsunami. Dan segera memenuhi meridian dan semua ruang di tubuh Xiaoyan untuk menerobos semua belenggu ini dan dibebaskan. Energi dan amarahnya melesat pergi seperti kuda liar. Ombak yang menderu bergulung dan mengaum, dan bersama dengan semangat juang, mereka ingin mengobrak-ngabrik kemacetan. Saat ini, aura Xiaoyan mulai memadat dan terus meningkat. Semangat juang di tubuhnya melonjak dan dikombinasikan dengan energi yang sangat besar. Mengguncang gelombang seperti lautan, seperti menusuk tulangnya. Gelombang demi gelombang membuat ekspresi Xiaoyan serius. Semangat juang muncul tanpa henti, seperti ribuan bilah salju berterbangan, mencoba menghancurkan semua rintangan. Setelah energi yang kuat terjalin bersama, dia mengalir deras seperti kilat yang menyilaukan. Penyumbatan Samsung yang terlambat tidak dapat lagi bertahan, dan retakan seperti ular perak terbuka. Energi yang terkumpul di dalam tubuh akhirnya menemukan jalan keluar. Bagaikan sungai besar yang meluap, terobosan Xiaoyan menyebabkan perubahan di dunia. Energi mengerikan bergulung, mengaduk dan terjalin satu sama lain di langit, menimbulkan ribuan gelombang dan bergegas menuju ruang batu. Pintu masuk ke ruang batu itu sempit, dan sejumlah besar energi dari langit dan bumi berkumpul, membentuk pusaran yang langsung memenuhi ruang batu tersebut. Pusaran tersebut membawa angin yang tak berujung, menyapu magma di dalam api bumi dengan percikan kecil. Dan di dalam ruangan batu itu seperti kilo yang terpantul pada sisik naga biru putih. Karena energinya sangat kuat dan menderu ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tengah ruangan batu. Dia membuka matanya. Xiaoyan pelan mengangkat kepalanya, matanya setajam pedang dan hatinya sekokoh batu. Menerima segala sesuatu yang diberikan oleh langit dan bumi. Kemudian, energi membungkus Xiaoyan dan menyatu dengan tubuh Xiaoyan seperti salju di hari yang cerah. Saat energi putih yang tak ada habisnya memasuki tubuh Xiaoyan, berdampak pada setiap meridian Xiaoyan seperti tsunami. Meridian dan tulang seluruh tubuhnya bergetar. Semua membran luar meridian yang menghalangi ekspansi dengan cepat hancur. Setiap tulang dipadamkan, semakin jernih seperti batu giok, semakin keras seperti besi ilahi. Aliran udara dari langit dan bumi melewatinya, dan terdengar suara gemetar logam. Setiap otot bergetar lembut dan semakin kuat. Kekuatan agung setiap sel bersorak, mati-matian menyerap energi yang diberikan oleh langit dan bumi. Merasakan setiap perubahan halus pada tubuh, seolah mengangkat tangan bisa memenuhi langit. Dengan angin dan guntur, membuat awan naik dan turun, dan membuat bumi bergetar. Dan noda darah di tubuh Xiaoyan menyebar bersama angin, dan tubuh keringnya mendapatkan kembali vitalitasnya. Setelah dibaptis oleh energi langit dan bumi, tubuh Xiaoyan menjadi semakin kuat. Saya akhirnya mencapai tahap akhir bintang 3. Xiaoyan sedikit mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya dari perjalanan ini. Meskipun kecepatan promosi Xiaoyan sudah luar biasa, bakat dan petualangannya telah memungkinkan dia mencapai kekuatan tahap akhir Kaisar Do bintang 3. Jika itu orang lain, itu akan membutuhkan ribuan tahun untuk mencapainya. Namun bagi Xiaoyan itu hanya dalam beberapa tahun, tetapi orang-orang di sekitarnya sekarang semuanya adalah Kaisar Do yang sangat kuat. Dan Xiaoyan juga memikul tugas penting untuk merehabilitasi klan Xiao. Jadi tekanan tak terlihat ini selalu mengingatkan Xiaoyan bahwa kekuatan ini tidak cukup. Tapi bagaimanapun juga dipromosikan ke tahap akhir Kaisar Do bintang 3, membawa Xiaoyan dan semua orang selangkah lebih dekat. Sehingga Xiaoyan yang bersemangat menatap energi dunia yang memudar dan perlahan kembali ke dunia nyata. Tertahan di ruang batu, Xiaoyan melihat magma yang bergulir ke bawah kakinya. Karena penyerapan kekuatan api bumi, warnanya menjadi sangat redup. Merasakan kekayaan elemen api dan sisa energi langit dan bumi belum sepenuhnya terserap di ruang batu.
Jejak tangannya berubah. Kemudian 3 jenis api surgawi di dalam tubuh mulai berputar dengan cepat. Dipandu oleh jiwa dan ditambah dengan semangat juang, ketiga jenis api surgawi tersebut menembus dan menyatu satu sama lain. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.